Adik-adik, selamat berjumpa. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Albina Rila. Saya mahasiswa PGSD tingkat 2 Universitas Santo Paulus. Baik adik-adik, sebelum kita masuk pada materi sistem pemerintahan desa dan kelurahan, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Tujuan pembelajaran yang pertama, agar siswa mampu mengidentifikasi lembaga dalam susunan pemerintahan desa dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, agar siswa dapat menjelaskan pengertian pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, agar siswa mampu menjelaskan syarat pembentukan desa dan kelurahan dengan benar. Baik adik-adik, jadi tema dalam materi kita yaitu pekerjaan, subtemanya lurah atau kepala desa. Pada penjelasan materi yaitu tentang sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Perlu kita ketahui bahwa desa dan kelurahan merupakan lembaga pemerintahan terkecil di negara Indonesia. Pernahkah adik-adik mendengar kata desa? Jadi adik-adik, desa merupakan kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Yang pertama, wilayah desa. Wilayah desa terdiri atas beberapa dusun atau kampung. Wilayah dusun atau kampung terdiri dari beberapa RW atau rukun warga dan RT atau rukun tetangga. Luas wilayah desa berbeda-beda, ada yang luas dan ada yang sempit. Ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, persawahan, dan Yang ke-B, sarana dan prasarana desa. Sarana dan prasarana desa misalnya kantor desa, puskesmas, posyandu, pasar desa, dan rumah ibadah. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa dan masa jabatannya 6 tahun. Kepala desa yang dipilih oleh rakyat melalui pilkades atau pemilihan kepala desa. Kepala desa yang terpilih disahkan oleh bupati atau wali kota. Tugas dari kepala desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa, yaitu 1 sekretaris desa atau sekdes. Tugasnya menertibkan administrasi desa dan memberikan pelayanan teknis administrasi, misalnya pada bidang surat menyurat dan membuat laporan. 2. Bendahara desa. Tugas dari bendahara desa yaitu mengurus keuangan desa. 3. Kepala urusan atau KUR. Jumlah kepala urusan disesuaikan dengan kebutuhan desa. Yang keempat, kepala dusun atau kebayan. Kepala dusun atau kebayan merupakan pelaksana tugas kepala desa di wilayah dusun. Yang berikut, dana desa atau keuangan desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan desa atau APD desa. APD merupakan kepanjangan dari anggaran pendapatan desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya, dan hasil gotong royong. Sumber pendapatan desa yang lain yaitu bagi hasil pajak daerah dan bantuan keuangan dari pemerintahan provinsi dan kabupaten, yaitu tentang pengertian
Biasanya adik-adik, desa yang sudah maju bisa dirubah statusnya menjadi kelurahan. Pernahkah adik-adik mendengar kata kelurahan atau lurah? Jadi adik-adik, kelurahan atau lurah merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat pemerintah secara ekonomi dan fasilitas kelurahan lebih maju daripada desa. Kelurahan juga terdiri beberapa kampung serta beberapa RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah. Sekarang kita masuk pada materi pembentukan desa dan kelurahan. Jadi adik-adik, syarat untuk pembentukan desa dan kelurahan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah harus memiliki batas yang jelas, bagian wilayah kerja terdiri atas beberapa dusun, adanya perangkat desa, dan adanya sarana dan prasarana seperti kantor, jalan desa. Baik adik-adik, itu dia tadi materi yang telah saya jelaskan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi adik-adik. Untuk waktu selanjutnya, kita masuk pada tahap evaluasi. Pada tahap ini, saya akan memberikan penilaian kepada adik-adik. Maka dari itu, untuk mendapat sebuah nilai, kakak akan memberikan 2 pertanyaan kepada adik-adik. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang adik-adik ketahui tentang pengertian desa? Ada yang bisa menjawab? Jadi adik-adik, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nah, adik-adik, itu dia tadi pengertian tentang desa. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Apa yang adik-adik ketahui tentang syarat pembentukan desa dan pembentukan kelurahan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan adik. Terima kasih kepada adik yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada adik yang sudah menjawab. Baik, kakak akan meluruskan jawaban dari adik. Jadi, syarat pembentukan desa dan pembentukan kelurahan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, harus memiliki batas yang jelas, bagian wilayah kerja terdiri atas beberapa dusun, adanya perangkat desa, dan adanya sarana dan prasarana seperti kantor, jalan desa, dan irigasi untuk melancarkan pembangunan. Baik adik-adik, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Semoga materi yang telah kakak jelaskan dapat bermanfaat bagi adik-adik. Untuk waktu selanjutnya, saya minta 1 orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Untuk waktu selanjutnya, 1 pesan dari kakak yaitu rajin belajar, rajin ke sekolah. Dan kakak mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang logis. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.